Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Di dalam keadaan senang maupun susah, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebelum kami memasuki seluruh hari ini, di dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, kami mau mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon berkatilah waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kualifikasi pelayan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30 berbunyi demikian. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah berbicara tentang hidupnya yang seolah semakin mendekati garis akhir, Paulus mulai memikirkan siapa yang akan meneruskan pekerjaan pelayanannya. Seperti tertulis pada makam John Wesley yang berbunyi demikian, Allah menguburkan hambanya dan meneruskan pekerjaannya. Tulisan ini memberi pesan bahwa pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut selama langit dan bumi belum lenyap. Di dalam bacaan kita pagi hari ini, Paulus tidak mempercayakan tugas tersebut kepada sembarang orang. Dia memiliki kualifikasi tertentu bagi seorang rekan kerja. Melalui dua rekan kerja Paulus, yaitu Timotius dan Epafroditus, kita dapat mempelajari kualifikasi itu. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat 20, sehati dan sepikir. Bapak, Ibu, dan saudara, ini penting, sebab Paulus telah membangun dengan kualitas yang tinggi. Seorang penerus harus memiliki pikiran yang sama. Jika tidak demikian, pekerjaan yang telah dibangun lambat laun akan hancur karena kontradiksi yang terjadi di dalamnya. Kedua, dikatakan di ayat 20-21, kesungguhan dan ketulusan memperhatikan kepentingan jemaat dan bukan kepentingan sendiri. Di sini berbicara tentang penyangkalan diri dan pengorbanan yang merupakan syarat bagi seorang hamba Tuhan. Yang ketiga adalah kesetiaan. Ini berarti konsistensi, ketekunan, dan tahan uji. Kesetiaan adalah kerelaan untuk tetap tinggal bersama sekalipun segala sesuatu berjalan tidak baik. Di dalam bacaan kita pagi hari ini, dapat kita lihat bahwa Timotius tidak meninggalkan Paulus di saat-saat sulit. Keempat, terlibat dalam pelayanan Injil. Ini bahkan adalah panggilan setiap orang percaya. Kelima, memiliki kerinduan yang lahir dari kasih kepada jemaat. Keenam, dikatakan di ayat yang ke-30, berani mempertaruhkan jiwanya. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Dan yang ketujuh, melengkapi apa yang masih kurang dalam pelayanan yang telah dikerjakan. Inilah semua kualifikasi yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi penerus pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertekad untuk mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita selalu melatih diri meneladani Kristus supaya layak menjadi hambanya yang setia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk renungan pagi hari ini, mengajarkan sekaligus mengingatkan kepada kami semua untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Sebagaimana Timotius dan Epaphroditus memenuhi kualifikasi sebagai pelayan Kristus, kami juga rindu Tuhan, hal yang sama ada di dalam diri kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami terus memohon pertolongan daripada Tuhan, agar kami terus melatih diri kami untuk meneladani Kristus, supaya kami layak menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.